Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama itu ada uji SPSS untuk data primer. Pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data terbagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linier berganda, yang kelima ada uji hipotesis yang terbagi menjadi uji T dan uji F. Dan yang keenam atau yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik itu yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolonialitas, dan yang ketiga atau yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas menurut Ghazali tahun 2011 adalah uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor pada tabel coefficient. Yang pertama itu tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIP-nya lebih besar dari 10 sama dengan terjadi multikolonialitas, dan tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIP-nya lebih kecil dari 10 itu sama dengan tidak terjadi multikolonialitas. Nah, uji heteroskedastisitas menurut Ghazali tahun 2018 halaman 137 adalah uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau Zepret dan Stress ID pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Nah, grafik scatter plot itu melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zepret dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Stress ID dan spread yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya adalah 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Uji Glasser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Namun, hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statik mempengaruhi variabel dengan nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas dengan uji PAK. Menurut Ghazali, tahun 2018 halaman 141 sampai 142, uji PAK mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun uji
Adapun kriteria uji PAK menurut Ghazali tahun 2013 halaman 142. Yang pertama itu jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita lanjut aja ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan datanya ke dalam SPSS. Lanjut aja, yang pertama kita ke analyze, masuk ke regression, linear. Ini dependennya kita masukkan prestasi praktikum. Independennya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Statistiknya unclick yang model fit dan estimate, lalu unclick juga yang covariant metric. Di sini kita pakai yang collinearity diagnosis saja. Continue. Lalu plots-nya juga tidak usah pakai dulu. Step-nya juga tidak usah pakai apa-apa dulu. Oke. Nah, untuk pengujian multikolonialitas, kita hanya melihat ke tabel coefficient nih, di mana dependen variabelnya itu prestasi praktikum. Lanjut lagi. Maaf. Nah, di sini kan dependen variabel prestasi praktikum. Tadi di PPT, Kementerian Belajar dan Variabel Motivasi Berprestasi memiliki nilai VIP-nya itu 1,268 dan toleransinya itu 0,789. Jadi sama ya, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas. Lalu kita lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian heteroskedastisitas, di mana kita akan menguji grafik scatter plot. Analisis, analyze, lalu ke regression linear. Ini udah kayak tadi aja. Lalu plots-nya di sini. Untuk yang Y, kita masukkan stress ID. Untuk yang X, kita masukkan yang Z tadi. Ini oke. Nah, ini merupakan grafik scatter plot. Tadi di PPT, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kekurangannya ini, kita hanya dapat menyimpulkan kasat mata masih belum akurat. Jadi kita uji lagi nih secara statistik. Di sini ada uji Glasser, yaitu kita caranya mengcompute datanya pada data ABS stress 1. Yang pertama kita ke transform, terus compute variable. Ini kita tulis ABS stress 1. Function ini kita hapus. Function groupnya all. Lalu untuk function dan special variabelnya di sini kita ganti jadi ABS. Di sini kita masukkan unstandardized. Lalu oke. Lalu kita mulai aja pengujiannya dengan mengklik analyze, lalu regression, linear. Pendingnya itu kita masukkan ABS stress 1. Nah, ini udah sama ya. Terus statistiknya, estimation kita klik, ke varian metriknya juga, dan model fitnya juga. Untuk plotnya ini kayak begini. Save-nya tetap kosongin aja. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita hanya melihat di tabel coefficient. Dependen variabelnya ini ABS stress 1.
bisa dilihat dari nilai signifikasinya. Kemandirian belajar diperoleh nilai 0,127 dan untuk motivasi berprestasi diperoleh nilai 0,020. Nah, di PPT tadi kan bisa dilihat dari probabilitasnya, signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Pertama-tama kita ke transform, lalu kita ke compute variable. Sini kita ganti jadi S2. Ini function groupnya all, lalu function and special variable-nya ini kita ganti jadi ln. Nah, lalu kita masukkan yang plus 1. Dikali sama plus 1, 2. Lalu sekarang kita cari untuk ln 2 plus 2. Kita transform, lalu compute variable. ln res 2. Ini function groupnya all, terus function and special variable-nya kayak tadi juga ln. Lalu kita masukkan ke ini res 2. Lalu oke. Lanjut aja kita ke analyze. Lalu kita ke regression, lalu ke linear. Dependennya kita ganti jadi ln res 2. Nah, independennya tetap ya. Nah, ini udah keluar. Nah, untuk tabel koefisien kita bisa lihat dependent variabelnya itu ln res 2 dan signifikasinya itu 0,620 dan 0,817. Di PPT tadi, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka pada tabel koefisien tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dan di sini kita telah menguji uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Ternyata data yang diuji bisa digunakan untuk minggu depan, untuk pengujian berikutnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.